Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yakobus pasal 2. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian yang indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan duduk Tuhan di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, "Jangan berzina," ia mengatakan juga, "Jangan membunuh." Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu? Ia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain.
Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 26. Judulnya Iman yang Hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui suratnya Yakobus memberikan pengajaran yang sangat penting bagi orang percaya. Iman kepada Tuhan tidak boleh hanya di mulut, tetapi harus terlihat dalam tindakan. Yang pertama, jangan memandang muka. Pada bagian awal pasal ini Yakobus menegur jemaat yang membeda-bedakan orang. Jika ada orang kaya datang dengan pakaian indah, mereka dipersilakan duduk di tempat yang terbaik. Tetapi ketika orang miskin datang, mereka disuruh berdiri atau duduk di lantai. Yakobus mengatakan bahwa sikap seperti itu tidak sesuai dengan iman kepada Kristus. Mengapa? Karena Tuhan tidak memandang manusia berdasarkan kekayaan, berdasarkan penampilan atau kedudukan. Tuhan melihat hati manusia. Dalam pelayanan dan kehidupan sehari-hari kita harus belajar menghormati semua orang, baik kaya maupun miskin. Yang kedua, hukum utama, yaitu kasih. Yakobus mengingatkan hukum yang sangat penting dalam kitab suci. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum ini juga diajarkan oleh Yakobus melalui hukum yang sangat utama. Jika kita benar-benar mengasihi sesama, kita tidak akan merendahkan orang lain. Kita tidak akan pilih kasih, kita akan menolong mereka yang membutuhkan. Kasih adalah bukti bahwa iman kita sungguh hidup. Yang ketiga, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini adalah bagian paling terkenal di pasal ini. Yakobus berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa maksudnya? Misalnya ada saudara yang lapar dan tidak punya pakaian, lalu kita berkata, semoga Tuhan memberkatimu, makanlah sampai kenyang. Tetapi kita tidak menolongnya. Yakobus berkata, apa gunanya iman seperti itu? Iman yang sejati selalu menghasilkan tindakan. Menolong orang yang membutuhkan, menunjukkan kasih, hidup dalam kebenaran. 4 contoh iman yang hidup. Yakobus memberikan 2 contoh dari Alkitab. Yang pertama, Abraham. Abraham menunjukkan imannya ketika ia taat kepada Tuhan, bahkan rela mempersembahkan anaknya Ishak. Imannya terbukti melalui ketaatan. Yang kedua, Rahab. Rahab menunjukkan imannya dengan menyembunyikan pengintai Israel. Imannya terbukti melalui tindakan berani. Dari kedua contoh ini kita belajar bahwa iman tidak hanya percaya dalam hati, tetapi juga bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kelima, iman yang sejati. Yakobus menutup pengajarannya dengan kalimat yang sangat kuat. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya iman yang hidup akan terlihat dari kasih kepada sesama, belas kasihan, tindakan nyata, ketaatan kepada Tuhan. Bukan hanya berkata, saya percaya, tetapi hidup kita menunjukkan bahwa kita tidak percaya. Kesimpulan pelajaran dari firman Tuhan kita hari ini. Jangan membeda-bedakan orang. Kasih kepada sesama adalah hukum yang utama. Iman harus disertai perbuatan. Dan yang terakhir, iman yang hidup selalu menghasilkan tindakan yang baik. Kiranya kita tidak hanya memiliki iman di mulut, tetapi juga iman yang hidup melalui perbuatan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.